Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku renungan kita yang berjudul Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya. Kita dapat yakinkan bahwa pada hari yang mulia itu ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan yang terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Dan buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Bagaimana kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan doa-doa kita. Biarlah kita terus berserah kepada Tuhan. Tuhan, Dia mempunyai janji yang begitu indah. Dia lagi menyiapkan tempat bagi setiap umat-umatnya, tempat yang begitu indah, di mana di sana tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi duka, tidak ada lagi kecewa. Di sana kita akan hidup dengan penuh kedamaian. Itulah janji yang Yesus berikan kepada kita. Biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, kita terus memandang kepada Kristus, terus mempraktekkan akan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat dan menjadi terang-terang kecil itu. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Kasih Tuhan Menyediakan Kebutuhan Setiap Hari. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam Mazmur 145 ayat 15 dan 16. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Melalui karunia Kristus, kita menerima setiap berkat. Amin. Melalui pemberian itu, setiap hari datang kepada kita aliran kebaikan Tuhan yang tiada hentinya. Setiap bunga dengan warnanya yang lembut dan harum semerbak diberikan untuk kesenangan kita sebagai karunia yang satu itu. Matahari dan bulan dibuat olehnya, tidak ada bintang yang memperindah langit yang tiada Dia buat. Tidak ada satupun makanan di atas meja kita yang tidak Dia sediakan untuk makanan kita. Nama Kristus ada di atas semuanya. Segala sesuatu diberikan kepada manusia melalui suatu pemberian yang tak terlukiskan, satu-satunya anak Tuhan. Dia dipakukan di kayu salib agar semua karunia ini bisa mengalir untuk ciptaannya. Tertulis di dalam Testimoni jilid 8 halaman 287 dan 288. Ya, jadi dari hal-hal yang terkecil pun Yesus memperhatikan kita sebagai makhluk-makhluk ciptaannya. Ya, bagaimana Dia menciptakan matahari, Dia sudah menciptakan bulan itu untuk manusia. Ya, Dia sudah menciptakan alam yang begitu indah supaya kita dapat menikmati. Dia menciptakan akan bunga-bunga liar di taman. Ya, Dia menciptakan juga pohon-pohonan yang begitu indah di hutan. Dan Dia juga memberikan kita makanan, memberikan kita kecukupan, bahkan kelebihan di dalam kehidupan kita. Itulah hal-hal yang terkecil yang kita rasakan setiap hari. Dan inilah yang patut kita harus syukuri di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu diberikan kepada manusia melalui satu pemberian yang tak terlukiskan. Ya, jadi tanpa kita sadari, ya Tuhan sudah berkarya di dalam kehidupan kita. Pada saat kita melakukan pekerjaan, ya bagaimana Dia selalu memimpin kita, memberikan kita kenyamanan, memberikan kita perlindungan. Ya, inilah bagaimana Tuhan yang begitu menyayangi kita, setiap umat manusia. Ya, dan Yesus yang sudah disalibkan itu, bagaimana Dia menderita di atas kayu salib. Dia dipakukan. Semua karunia ini bisa mengalir untuk ciptaannya. Ya, jadi bila mana kita mendapatkan suatu musibah atau suatu pergumulan di dalam kehidupan kita, ya tantangan di dalam kehidupan kita, kita ingat kembali ya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu luar biasa.
Dia sudah berkorban di atas kayu salib. Ya, tantangan yang kita hadapi tidak seberat apa yang Yesus hadapi pada saat dia disalibkan. Oleh sebab itu biarlah kita terus memandang hanya kepada Kristus, maka Dia akan meringankan setiap beban kehidupan kita. Tuhan itu kasih adanya, demikianlah yang tertulis di dalam tiap-tiap kuntum yang mekar, pada setiap puncak rerumputan yang bertumbuh. Burung-burung yang indah memenuhi udara dengan kicauan yang penuh bahagia, serta kembang yang memberi aroma harum semerbak di udara. Pohon-pohon yang menjulang tinggi di hutan dengan daun-daunnya yang rimbun, menghijau semuanya menyaksikan terhadap kelemah lembutan pemeliharaan Tuhan Bapa kita serta kerinduannya yang membuat anak-anaknya supaya bahagia. Ya, tentu saja pada saat kita pergi menikmati alam di hutan, ya kita melihat pohon-pohon yang begitu menjulang tinggi, ya ada daunan yang begitu rimbun, ya disitulah kita akan menikmati bagaimana alam ciptaan Tuhan yang begitu sempurna. Ya, angin sepoi-sepoi menghembuskan akan anginnya, dan dia ya membuat suatu suara yang begitu merdu pada saat dia melambaikan akan dahan-dahan dari pohon tersebut. Disitulah kita akan melihat bagaimana Tuhan yang penuh dengan kelemah lembutan. Dan juga di sini dikatakan serta kembang yang memberi aroma harum semerbak di udara. Ya, jadi setiap bunga-bunga atau kembang-kembang itu mereka mempunyai aroma tersendiri. Yaitulah bagaimana kita akan merasakan bahwa kita akan di-refresh kembali. Kita akan kembali lagi menghirup udara yang begitu segar. Ya, sehingga kita mendapatkan suasana yang begitu tenang di dalam kehidupan kita. Ya, bila mana kita berada di kota dengan berbagai hiruk pikuk daripada suasana di kota, bila mana kita menyisikan sedikit waktu untuk menikmati alam itu, ya maka kita akan merasakan suatu kebahagiaan, kedamaian yang begitu luar biasa. Tuhan telah mempertautkan hati kita kepadanya dengan tanda-tanda yang tak terhitung jumlahnya di langit maupun di atas bumi, dengan benda-benda alam serta ikatan-ikatan yang terdalam dan terlembut yang ada di dunia ini, supaya hati manusia itu mengenalnya. Dia telah berusaha menunjukkan dirinya sendiri kepada kita, namun semuanya ini belumlah mampu menunjukkan kasihnya, tertulis di dalam Kebahagiaan Sejati halaman 10 dan 11. Ya, jadi bagaimana Tuhan selalu ya ada untuk kita. Ya, di sini dikatakan bahwa tak terhitung jumlahnya, ya di langit maupun di atas bumi, dengan benda-benda alam serta ikatan-ikatan yang terdalam dan lembut itu. Ya, jadi Tuhan menyediakan setiap kebutuhan dari masing-masing kita. Dikatakan Tuhan saja menjaga burung pipit, ya dengan memberikannya makanan setiap hari, apalagi kita manusia yang diciptakan serupa dengan gambar Kristus. Tentunya Dia akan selalu memperhatikan kita, walaupun terkadang kita melakukan dosa, kita melakukan kejahatan, ya tetapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Biarlah kita boleh sadar untuk terus memandang hanya kepada Kristus saja. Ya, bila mana kita pada saat kita mungkin merasa bahwa diri kita tidak sanggup untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, biarlah kita meminta akan tuntunan Tuhan saja. Ya, karena Dialah satu-satunya penolong kita yang akan memberikan kita penghiburan. Ya, kembali lagi kita mengingat akan para nabi yang berada di zaman dahulu kala. Ya, bagaimana Yesus pun yang Dia selalu memberikan contoh-contoh yang begitu luar biasa bagi setiap umat-umatnya. Ya, ada orang-orang yang membencinya, ada orang-orang yang mendukungnya. Ya, tapi kita di sini kembali lagi diingatkan bahwa Yesus ya adalah juru selamat kita yang akan selalu yang menolong kita, yang akan selalu memegang akan tangan kita untuk terus melangkah ya hari demi hari
kita dapat dituntun oleh kasih-Nya. Karena Dia sudah mengorbankan akan kehidupannya. Contoh yang diberikan kepada kita, setiap umat-umat Tuhan, 30 tahun Dia berada di dunia ini. Ya, Dia menunjukkan karakternya yang begitu sempurna. Walaupun Dia sebagai manusia biasa, ya Yesus juga Yesus dicobai ya oleh si jahat itu, tetapi Dia mendapatkan suatu kemenangan karena Dia berpegang kepada Bapa-Nya yang di surga. Ya, Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia biasa ini, ya Dia melihat bahwa kejahatan di mana-mana. Dia hidup di dalam dunia yang berdosa, tetapi Dia tidak melakukan dosa itu. Dia menanggung akibat daripada dosa itu. Ya, yang kita sudah lakukan. Ya, biarlah setiap pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada kita meminta akan tuntunan kuasa Roh Kudus sehingga kita boleh peka dengan lingkungan di sekitar kita. Ya, kita minta kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan hari ini? Ya, sehingga saya boleh menjadi berkat bagi orang lain, sehingga mereka juga dapat merasakan akan kasih Kristus itu di dalam kehidupan mereka. Ya, mungkin ini adalah suatu hal yang sulit bagi kita. Ya, suatu hal yang mungkin menganggap bahwa hal ini kita tidak sanggup untuk melewati itu. Ya, tetapi Kristus memberikan kita suatu pengharapan, memberikan janji kepada kita bahwa Dialah sumber segala sesuatu. Kita minta, maka akan diberikan kepada kita. Kita mengetuk, ya maka pintu itu akan dibukakan untuk kita. Kita mencari, maka kita akan mendapatkannya. Ya, inilah janji yang Yesus berikan untuk kita, supaya kita dapat menghargai setiap hal-hal yang terkecil di dalam kehidupan kita, sebagaimana Kristus. Ya, dari hal-hal yang terkecil Dia belajar di dalam kehidupannya setiap hari. Ya, sehingga Dia setia dengan hal itu. Ya, sehingga Dia memiliki suatu iman yang luar biasa kepada Bapa-Nya yang di surga. Ya, kalau kita mengingat kembali bagaimana Yesus memanggil akan murid-muridnya. Ya, Dia memanggil kita juga sebagaimana murid-muridnya. Ya, Dia memanggil Anda dan saya untuk terus datang kepadanya, untuk meminta akan kekuatan dari Tuhan sendiri. Di sini juga dikatakan bahwa yang ada di dunia ini supaya hati manusia itu mengenalnya. Ya, Dia telah berusaha menunjukkan dirinya sendiri kepada kita. Namun semuanya ini belumlah mampu menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan akan kasih-Nya. Jadi kasih Tuhan itu ya tidak pernah kita ukur dengan apapun. Kasih-Nya begitu sempurna. Ya, jadi biarlah kita boleh ya terus menghargai akan kasih yang Yesus berikan untuk kita. Ya, setiap perhatian yang Yesus berikan untuk kita, biarlah kita boleh bersyukur di setiap kehidupan kita. Bukan saja kita bersyukur pada saat kita mendapatkan mungkin kebahagiaan, tetapi kita harus belajar bagaimana bersyukur pada saat masalah itu datang kepada kita. Biarlah pelajaran hari ini dapat menolong masing-masing kita. Kita boleh mengambil komitmen kita sehingga kita boleh terus datang kepada Kristus. Meminta biarlah Tuhan ya berikan saya kepekaan itu untuk mendengarkan suara-Mu, sehingga saya dapat bertanggung jawab dalam hal-hal yang terkecil itu di dalam kehidupan saya, karena Engkau sudah memberikan segala sesuatunya sempurna adanya. Inilah nasihat firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini menjadi berkat bagi masing-masing kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.